Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu. Apa kabarnya hari ini? Dahsyat luar biasa. Nah anak-anak, pada hari ini kita kembali lagi ke sekolah. Meskipun dalam situasi pandemi, tetap kalian harus jaga protokol kesehatan. Kemana-mana jangan lupa apa? Menjaga jarak, cuci tangan, pakai masker, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas. Tetapi meskipun demikian, kalian harus bersemangat untuk belajar meskipun situasinya seperti ini, baik melalui daring ataupun melalui luring. Ya, belum kita memulai seperti biasa, kita akan berdoa dulu. Kita pimpin doa supaya belajar kita lancar ya, kalian diberi hikmat supaya bisa mencerna pelajaran dengan baik. Ayo Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, berkati kami juga ya Tuhan, agar kami bisa fokus ya Tuhan dalam pembelajaran ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Amin. Ya, terima kasih Clarice, silakan duduk. Ya, sebelum mulai belajar, silakan untuk mempersiapkan dirinya. Barangkali di bawah ada kotoran, ada sampah, kemudian dalamnya juga dirapikan supaya ketika kita belajar itu betul-betul siap. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, supaya lebih semangat, meningkatkan rasa cinta kita kepada tanah air Indonesia, karena kita pada hari ini akan belajar mengenai Indonesia. Nah, sebelumnya mari kita bernyanyi yuk. Nah, ini kita ada lagunya, ada kaitannya dengan pelajaran hari ini. Kita bernyanyi dari Sabang sampai Merauke. Ya, 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjajah pulau-pulau. Baik anak-anak, kalian sudah menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Kita akan masuk dalam pembelajaran. Siapkan alat tulisnya. Boleh dibuat.
Anissa, Arka, Kevin, Gloria, Rena. Oke, hadir ya. Minggu yang lalu masih ingat pelajaran apa yang sudah kita bahas? Ya, letak dan luas Indonesia. Indonesia itu letaknya berada di mana? Masih ingat nggak? Kemarin kita sudah membahas mengenai letak Indonesia dilihat dari 3 aspek. Letak Indonesia dilihat dari atau secara geologi. Nah, geologi kaitannya dengan geologi, kemudian astronomis, kemudian geografis. Nah, minggu yang lalu kita sudah bahas mengenai astronomis ya, letak Indonesia secara astronomis, nggak usah dibahas lagi. Nah, pada saat ini atau kesempatan kali ini kita akan lanjutkan. Kita akan bahas mengenai letak Indonesia secara geografis. Ada yang tahu secara geografis itu maksudnya apa? Itu yang dilihat dari keadaan bumi yang sebenarnya. Dilihat dari keadaan yang sebenarnya. ya, keadaan bumi yang sebenarnya. Secara geografis berada di mana Indonesia? Atau bagaimana letak geografis Indonesia? Di antara 2 samudra dan 2 benua. Ya, di antara 2 samudra dan benua. Apa saja coba? Benua Asia. Ya, benua. Australia. Jangan ragu ya. Benua Asia dan Australia. ya, benua Australia itu sudah harus diingat ya, bahwa Indonesia berada di antara 2 benua dan 2 samudra. Nah, pada saat ini kita akan belajar mengenai letak geografis Indonesia. Tujuan yang ingin dicapai dalam pelajaran hari ini adalah, bisa kalian lihat, kita akan menganalisis bagaimana pengaruh letak geografis terhadap kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia dengan menggunakan kata-kata sendiri. Nanti kalian bisa ikut. Kemudian yang kedua, menganalisis bagaimana pengaruh letak geografis terhadap meningkatnya perdagangan narkoba di Indonesia dengan jelas. Yang ketiga, merumuskan solusi bagaimana mencegah perkembangan peredaran narkoba di Kabupaten Cianjur, Kabupaten Kuta. Dan nanti terakhir adalah menyajikan hasil diskusi tentang pengaruh letak geografis terhadap aspek ekonomi di Indonesia ya, dengan santun dan percaya diri. Ya, tujuannya supaya kalian dapat memahami ya, keadaan di sekitar kita itu tidak baik-baik saja. Ada hal-hal yang harus kalian ketahui sebagai warga negara. Nah, nanti kalian juga akan dinilai. Jadi setiap tahapan ada penilaiannya. Nanti ada penilaian sikap. Kalian akan belajar dengan berdiskusi bersama teman dalam satu kelompok lah, tapi tidak banyak, hanya 2 orang karena jumlahnya juga sedikit. Ya, nanti kalian akan diskusi dengan teman kalian, kemudian di situ akan dilihat bagaimana kalian berdiskusi, keaktifannya. Jadi jangan diam saja ya, ikut memecahkan masalah. Kemudian penilaiannya juga nanti dari sikap, kemudian dari kalian nanti presentasi juga ibu nilai ya, presentasinya bagaimana, kemudian apakah percaya diri atau tidak. Nah, dilihat juga. Setelah itu nanti ada tes terakhir, ada evaluasi ya. Kenapa ada tes? Ibu pengen tahu kalian paham nggak sih pelajaran hari ini? Ya, karena itu simak baik-baik, lakukan pembelajaran hari ini. Nah, untuk berikutnya kita akan mulai. Nah, kalian akan diminta untuk mengamati suatu video ya. Kalian amati, silahkan lihat baik-baik tayangan video berikut ini. Kita lihat informasi pertama, saudara, dari Narkotika Nasional menggagalkan penyelundupan 211 kg narkoba jenis sabu serta ribuan kilo ekstasi dari 2 sindikat internasional.
Petugas BNN menggali tanah yang berada di pinggir tambak di Aceh. Dari lokasi ini petugas menemukan puluhan paket sabu yang berasal dari Malaysia. Modus yang digunakan pelaku untuk mengelabui petugas adalah menyembunyikan sabu dengan menanamnya di dalam tanah. Sabu ini sebelumnya dijemput menggunakan kapal melalui jalur laut. Selain di Aceh, petugas BNN juga menangkap pendudukan sabu di Banyuasin, Sumatera Selatan. Dari dua penangkapan ini total ada 211 kg narkoba jenis sabu serta ribuan gerai ekstasi yang disita. Kasus narkoba di Sumatera Selatan dikendalikan oleh seorang napi yang mendekam dalam lapas Mata Merah. BNN menyebut modus yang dilakukan oleh dua sindikat internasional ini adalah melalui jalur laut dengan transaksi dari kapal ke kapal. Kemudian setelah transaksi, narkoba akan dijemput menggunakan kapal kayu pencari ikan. Total ada 6 tersangka yang ditangkap dari 2 lokasi yang berbeda. Ya, masih kapal dan sampai saja dari membuat dengan kapal baru atau kemudian dari Ya, ini jelas ya. Ada sebenarnya satu lagi yang terjadi di Cianjur. Ibu kasih lihat. Nah, jelas nggak? Jelas ya? Terakhir Satuan Reserse Narkoba Polres Barat berhasil mengungkap peredaran narkotika di wilayah Cianjur. Dalam tersangka pengedar ganja di Lapas Lampung berhasil diringkus polisi berikut barang bukti ganja kering seberat 3,5 kg. Rencananya ganja ini akan dilelang di kawasan wisata Puncak Cimahi Cianjur. Selain itu polisi juga meringkus 4 orang pengedar sabu seberat 10 gram serta 13.000 butir obat-obatan terlarang jenis merek Eximer. Ketiga tersangka yang berinisial FR, GG, HH, ES, WI, RBG, dan NNG ditangkap di rumahnya masing-masing di wilayah yang berbeda. Sementara untuk 3 orang tersangka pengedar ganja Jawa Lampung merupakan residivis yang keluar masih penjara dengan kasus yang sama. Menurut Kapolres Cianjur, ganja ini berasal dari Lampung, Sumatera, dan para tersangka juga dikendalikan langsung dari penghuni lapas Lampung. Terpantau bahwa ini ganja ini dari Lampung dan bahwa dari daerah Sumatera. Ada apa terkait dengan jaringan lapas? Kita lidik ternyata dikendalikan oleh lapas yang ada di daerah Lampung. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, ketujuh tersangka ini dijerat pasal 114 ayat 2 Junto, 111 ayat 2, dan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara dan denda maksimal 10 miliar rupiah. Anggaliani, Kompas TV, Cianjur, Jawa Barat. Ya. Ya, dari kedua tayangan tadi, kasih yang sudah kalian simak, itu ada kesamaannya nggak? Ada Apa kesamaannya? tentang pengedaran narkotika. Ya, tentang pengedaran narkotika. Nah, dari kedua tayangan tadi, kita akan mencoba. Ada masalah nggak di situ? Ada. Apa masalahnya? Apa yang kamu lihat? Coba Anissa. Menurut kamu ada masalah apa di situ? Tentang itu masalahnya tentang pengedaran orang-orang yang mengedarkan narkotika. Tentang pengedaran narkotika. Kalau Arni, apa yang menurut Arni masalah? Menjual obat-obatan terlarang. Apalagi? Coba. Itu kejadiannya di mana?
Cianjur, saat yang pertama di Aceh. Ya, coba kalian tadi lihat, diamati tadi. Kita coba merumuskan berdasarkan 5 W 1 H. Tahu nggak? Apa? What? Nah, what? Ya, ya. Kalau what itu artinya apa? Apa? Ya. Kemudian itu what? Coba kita mencoba. Ya. What? Terus apa lagi? Who? Kemudian? Bilang. 1 what, 2 who, 3 when, 4 5 what, who, when, where. Satu lagi penting ini, why. Betul, why. What itu apa? Apa yang terjadi? Dari tayangan ini aja, salah satu aja. Yang tayangan pertama, apa yang terjadi? Pengedaran narkoba. Ya, peredaran narkoba. Kemudian siapa pelakunya? Pengedar. Nah, makanya tadi simak baik-baik. Siapa yang mengedarkannya? Betul, pengedar, tapi siapa? Bayar. Ayo simak baik-baik tadi. Kemudian when. When itu artinya kapan? Ya kan? Kapan terjadinya? 2021. Kemudian di mana? Tadi Arka sudah menjelaskan. Kemudian why? Mengapa kejadian itu terjadi? Kemudian how, baru how itu artinya how, bagaimana bisa terjadi. Nah, di sini di tayangan video tadi itu mengenai betul penyelundupan. Nah, ini bukan pengedar saja ya, tapi ini penyelundupan narkoba, narkotika. Kita merumuskan masalah. Ada masalah apa di sini sebenarnya? Kenapa bisa terjadi? Coba ada yang bisa jawab. Mungkin Bu kurang edukasi tentang bahaya narkoba. Kurang edukasi tentang bahaya narkoba. Boleh. Ada yang masih pendapat yang lain? Mengapa sih bisa terjadi penyelundupan? Tadi di mana? Di mana? Di Aceh. Kenapa bisa terjadi penyelundupan narkoba ke Indonesia? Pengawasannya kurang ketat. Coba kaitkan dengan gambar ini. Oh, perdagangan. Nah, kaitkan dengan gambar ini. Ketemu nggak? Itu yang dapat hubungan. Kenapa? Karena Indonesia berada di jalur position di posisi yang Indonesia, banyak yang masuk Ibu, kan jalur perdagangan, jadi banyak yang masuk barang-barang yang belum tentu legal. Ya, karena kita lihat ini posisi silang ini kita lihat. Nah, itu kalian kita kalian untuk membaca buku paketnya, di situ ada bagaimana narkoba ini bisa masuk karena posisi Indonesia yang berada Di silang. ya. Nah, untuk lebih jelasnya silakan nanti kalian akan berdiskusi berkelompok dari rumusan tadi, kenapa, bagaimana, kemudian di mana ya. Nanti bisa kalian klik lagi secara online. Nanti ada di situ ya. Apa yang terjadi itu bagaimana. Nah, dari gambar tadi atau video tadi itu masalah bukan? Masalah. Kalau masalah perlu solusi enggak? Nah, kalian nanti merumuskan solusi dari masalah ini bagaimana, ya? Tetapi Ibu tidak menjelaskan, kalian cari sendiri, ya. Nah, Ibu akan bagi kelompok. Ibu akan
bagi kelompok ke dalam 3 kelompok. Ya. Di sini laki-lakinya karena 2, silahkan Arka bergabung dengan Kevin. Kevinnya yang pindah ke sini Kevin. Kevin pindah ke sini. Itu akan bagikan dulu. Kemudian Glory bergabung sama Rena di sana. Arni bergabung dengan Lisa di sini. Di sini dengarkan dulu petunjuk dalam berdiskusi. Kalian nanti akan mengisi LK ini ya. Nah, jangan lupa identitasnya, namanya. Nah, ibu akan bagi kelompok. Kelompok 1 Arka. Catat kelompok 1 Arka. Kelompok 2 Arni. Kelompok 3 Rena. Ya, itu anggotanya ditulis. Ya, ibu di kertas masing-masing. Kenapa? Ibu memberikan LK seorang satu. Kan nggak boleh saling bersentuhan, hanya nanti kalian diskusinya harus bareng-bareng, hasilnya nanti akan sama, nggak apa-apa. Nah, ibu akan memberikan petunjuk atau memberitahu walaupun nggak bisa baca ya. Di situ ada petunjuk dalam mengisi LKPD. Ini LKPD lembar kerja serta didik. Amati video tentang penyelundupan narkoba yang terdapat pada link. Nah, kalau kalian pengen jelas lagi boleh nanti dilihat lagi ya. Kemudian diskusikan dalam kelompokmu pertanyaan yang ada dalam LKPD. Masing-masing kelompok akan mendapat 3 soal. Nah, ini perhatikan baik-baik. Kelompok 1 berarti akan mendapat soal nomor berapa, Arka? Ya, 1, 2, dan 5. Kelompok 2? 1, 3, dan 5. Ya, 1, 3, dan 5. Kelompok 3? 1, 4, dan 5. Ya, 1, 4, dan 5. Ada yang sama nggak nomornya? Ada ya, ada yang sama nomornya tidak apa-apa, tapi ada yang beda. Makanya nanti didiskusikan. Kemudian waktu pengerjaannya itu 30 menit. Terlalu lama, 30 menit itu sampai presentasi ya. Jadi kalian mengerjakannya kurang lebih 10 menit lah. Oke. Untuk membantu kalian mengisi LKPD ini, sumbernya dari mana? Sumbernya dari mana? Dari ya buku paket. Buku paketnya di bawah nggak? Bawah. Kemudian selain buku paket, kalian juga boleh mencari sumber yang lain melalui internet. Boleh dikeluarkan HP-nya, ya. Boleh cari di situ. Nanti setelah itu komunikasikan, ya. Setelah kalian mengerjakan LKPD ini, kalian nanti presentasi di depan, ya. Lihat nih soalnya. Ya, silakan mulai dilihat soalnya. Waktunya dari sekarang. Ibu kasih 15 menit lah. Coba dulu ya. Ayo. Nah, boleh diskusi ya, jangan sendiri-sendiri. Sebentar, ya? Bisa. Oke. Bukunya ya.
Enggak. Ada yang ditanyakan boleh? Kalau nggak ngerti boleh. Boleh mencari di Google, ya, atau dibuka. Berarti karena di Google saja, misalnya ini rambut nih, yang tahu secara jelas, boleh ya? Apa yang dilihat? Cari ini temanya apa? Oh, ini tentang misalnya di situ kan dicari pertanyaannya apa? Cari. Ya, jadi manfaatkan HP-nya juga. Jadi jawaban itu tidak hanya berdasarkan pemikiran kamu, tetapi berdasarkan juga data. Dari mana data itu? Kamu udah zaman canggih, nggak kayak dulu susah cari buku. Sekarang udah tinggal klik aja. Oh, ini jawabannya. Jadi kita diskusikan sama-sama. Kamu ini saya diskusikan dulu sama ya. Kesulitan nggak? Ada yang apa? Ini aku nggak ngerti apa. Kalau biologi berdasarkan jenis batuannya, istilahnya lapisan batuannya. Kalau geografis berdasarkan keadaan yang sebenarnya. Coba kamu lihat di gambar yang itu yang depan berwarna, kalau ini enggak ya? Ini kan yang berwarna ini. Kemarin kan sudah dibahas astronomis. Kalau astronomis kan letak Indonesia secara garis lintang dan garis bujur. Yang berapa? Jangan angkanya 9 atau berapa? Ingat. Letak atas 95 ya, bacanya jangan gitu. Di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 lintang selatan, itu sudah dibahas kemarin. Dan 95. Jadi kan kalau astronomis kan di sini dari sini 6, ini 11 kan, di 95 sana 141. Jadilah ini letak Indonesia secara astronomis. Nah, kalau secara geografis, nah coba kan nih tulisannya kan, coba perhatikan gambar ini, betul posisi silang Indonesia, tapi ini namanya letak Indonesia secara geografis berdasarkan letak sebenarnya seperti yang tadi sebelum disampaikan. Nah, coba kamu hubungkan. Menurut kalian bagaimana pengaruh letak geografis itu ya? Letak geografis itu di sini nih, lihat posisinya di sini, di tengah kan? Di antara dua samudra. Samudranya kan ini, India sama ini. Kemudian benuanya mana? Benua Asia sama Australia. Iya, benua Asia sama benua Australia sama benua Asia. Nah, posisi geografis Indonesia itu di sini. Strategis nggak? Iya kan? Nah, coba menurut kalian bagaimana pengaruh letak ini Indonesia yang di sini ini terhadap meningkatnya kasus penyelundupan narkoba di Indonesia? Yang tadi yang gambar video 1 ya, itu kan tinggi ya. Nah, coba kamu menghubungkan bagaimana pengaruh ini, letak ini terhadap meningkatnya kasus penyelundupan narkoba. Makanya untuk tujuan ini kamu boleh searching, biar apa ilmunya, jangan cuma di buku aja. Misalkan buku nggak ada, sok searching, boleh, karena itu boleh. Paham ya? Letak geografis paham ya? Iya. Paham kan Isa? Gimana? Apa? Ada kesulitan nggak? Ada yang bingung nggak? Yakin ada yang bingung nggak? Jawabannya kalian harus sama loh. Satu kelompok, jangan beda nanti. Kalau beda, kenapa beda? Berarti kerja sendiri-sendiri. Coba dikomunikasikan. Menurut aku ini, menurut kamu ini. Ingat juga tugasnya. Hanya nomor berapa loh? Jangan semua dijawab. Ingat tugasnya
soal nomor berapa, jangan langsung dijawab ya. Itu dulu yang pokok dulu. Kelompok 1 nomor 1, 2, dan 5. Awas tuh. Sudah selesai? Ayo didiskusikan. Lagi cari masing-masing. Mengapa sih yang marah itu melaporkan anggota keluarga yang menjadi simpangan?
menit lagi. Ayo diskusikan. Coba disusun kata-katanya biasanya. Masuknya hal ini menunjukkan masuknya barang-barang ilegal dengan mudah. Ayo dicoret-coret. Iya. Kan ini narkoba ilegal. Iya, narkoba itu barang yang ilegal. Ilegal itu tidak apa ya? Haram gitulah istilahnya. Tidak sah, tidak terdaftar, dia tidak terdaftar lah. Ilegal itu. Kalau legal berarti barang yang resmi. Yang resmi ada surat-suratnya. Kalau ilegal itu biasanya enggak ada surat-surat. Boleh lihat buku juga. Cetakan ya. Ayo coret-coret lagi. Lompat. Ayo Rana juga nulis. Kamu masih kosong nanti gimana? Coba waktunya mau habis nih. Waktu untuk diskusi kelompoknya tinggal 3 menit lagi ya, karena masih ada sesi berikutnya, masih ada presentasi nanti. Nanti ketika presentasi tolong jangan baca ya. Jadi belajar mengungkapkan. Tapi sekali-kali boleh lihat. Boleh, tetap dibawa, tapi usahakan kita belajar menggunakan kalimat sendiri ya. Ya, panduannya ini untuk diri sendiri. Enggak sama itu, sama kelompok, tetap nanti ke depan. Nanti bergantian, itu kan ada 3 nomor. Misalnya nomor 1 siapa, nomor 2 siapa, nomor 3 siapa. Oke, silahkan untuk kelompok 1 yang lain. Nah, yang lain sudah. Yang lain sudah, jangan dikerjakan, berhenti. Selesai, kita selesai. Hup. Silakan ke depan. Nah, ketika menjelaskan atau presentasi, nah, coba Arka belajar ya, itu belajar. Teman-teman, saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai nomor 1. Jawab terus soal apa? Soalnya dibacakan, jawabannya dibacakan, soalnya dibacakan, jawabannya dijelaskan. Paham ya? Belajar ya Kak ya? Tanpa kesalahan. Silakan. Teman-teman, kita dari kelompok 1 akan mempresentasikan jawaban nomor 1, 2, dan 5. Oke, good. Mengapa negara Indonesia menjadi sarana penyelundupan narkoba sindikat internasional? Karena Indonesia berada di posisi silam
Temannya yang lain dengerin. Dan karena menjadi jalur komunitas perdagangan dunia, sehingga dapat mempermudah bagaimana caranya narkoba dapat menyimpan ke Indonesia dengan cara melalui dua jalur, yaitu jalur darat, laut, seperti menggunakan kapal laut. Coba tadi nomor 1. Nomor berikutnya beda. Kevin yang akan menjelaskan. Arka sudah tutup dulu. Ardi dengarkan dulu. Atau kedengeran nggak? Karena geografis Indonesia itu terkenal menjadi jalur lintas perairan dunia, sehingga banyak penyelundupan narkoba di Indonesia yang masuk begitu saja tanpa izin. Coba tunggu dulu. Untuk nomor 1. Untuk nomor 1 sama nggak jawabannya? Apa sih tadi? Jawabannya? Nomor 1 dulu, belum dibahas. Karena Indonesia berada di posisi silang antara dua benua dan dua samudra, dan karena menjadi jalur lintas pelayaran dan perdagangan dunia, sehingga mempermudah penyelundupan barang-barang terlarang. Dengan cara melalui dua jalur, yaitu jalur darat dan laut. Jalur barat dan darat dan laut. Ya. Mengapa negara Indonesia menjadi sasaran penyelundupan narkoba sindikat internasional? Jawabannya karena kalau pertanyaannya mengapa, berarti jawabannya karena Indonesia letaknya berada di posisi silang atau letak geografis ya, letak geografis Indonesia. Ya oke. Nomor berikutnya tadi 1, 2. Kalau 2 pertanyaannya apa sih? Apa di bagian nomor 2? Anak-anak perhatikan gambar berikut ini, yang itu ya? Itu bukan ini? Ya. Menurut kalian bagaimana pengaruh letak geografis Indonesia terhadap meningkatnya kasus penyelundupan narkoba di Indonesia? Sudah belum dijawab? Belum? Sudah. Coba sampaikan ke teman-temannya. Kenapa? Menurut kalian bagaimana sih pengaruh letak geografis? Ya itu tadi yang ada gambar yang posisi silang itu geografis, letak geografis terhadap meningkatnya kasus penyelundupan narkoba di Indonesia. Menurut kalian bagaimana pengaruh letak geografis terhadap meningkatnya? Nah, pengaruhnya jelas, sangat apa? Kurang jelas apa? Tidak kedengeran. Coba yang lain ada kasih pendapat nggak? Ada yang tahu nggak nomor 2 ini? Menurut kalian bagaimana pengaruh letak geografis terhadap meningkatnya kasus penyelundupan narkoba di Indonesia? Mungkin karena banyak masalah asing, kan yang melewati jalur banyaknya kapal asing yang melewati jalur persilangan perekonomian ini, mungkin di situ penyelundupan narkoba itu bisa meningkat gitu. Kemungkinannya meningkat. Jadi bagaimana pengaruh letak ini terhadap meningkatnya kasus? Jelas sangat berpengaruh, ya pengaruh karena letaknya itu Indonesia itu luas, kemudian menjadi persilangan, betul tadi sampaikan Kevin, menjadi persilangan atau arus lalu lintas
perdagangan internasional itu juga menyebabkan. Kemudian selain itu lautnya juga luas. Terus apa lagi selain itu? Coba kaitkan dengan pulau. Ya, garis pantainya luas. Jadi ya penjagaannya karena luas jadi susah. Iya, karena luas jadi penjagaannya agak susah ya, pengawasannya, sehingga orang asing dapat dengan mudah masuk ke wilayah kita. Makanya kasus penyelundupan narkoba di Indonesia itu tinggi. Ada catatan dari BNN tuh tanggal 28 Juni kemarin, 18 Juni kemarin itu angka narkoba penyelundupan di Indonesia itu meningkat selama pandemi ini. Karena itu tadi, karena wilayah kita Indonesia itu luas, letak itu strategis untuk terjadinya perdagangan, baik perdagangan yang legal maupun yang ilegal. Bagaimana? Coba menurut pendapat kamu bagaimana sikap kamu dalam menghadapinya? Sikap saya sebagai pelajar menghindari pergaulan bebas dengan memilih teman yang baik agar tidak sikap teman yang tidak baik, dan juga memberitahu kepada teman jika akan bahaya narkoba bagi kesehatan tubuh dan keselamatan. Ya, memilih teman ya intinya supaya tidak terbawa. Oke, kelompok lain ada yang ditanyakan nggak ke kelompoknya satu? Kelompok Polri? Ada yang ditanyakan? Enggak. Oke, kalau gitu silakan kelompok berikutnya. Ya, terima kasih, tepuk tangan dulu untuk kelompok satu. Ya, terima kasih ya. Nah, yang tadi kosong itu boleh ditulis di situ. Berikutnya kelompok kami, kelompok 2. Ayo, jaga jarak. Pengalaman saya misalnya nomor 1, saya akan presentasikan hasil riset saya. Nomor 1, mengapa negara Indonesia menjadi sarana penyelundupan narkoba sindikat internasional? Karena Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan wilayah perairannya yang terbuka. Faktor Indonesia menjadi sasaran penyelundupan karena Indonesia negara kepulauan, belum canggihnya peralatan yang dimiliki, lemahnya penegakan hukum, dan adanya oknum petugas yang Islam. Nomor 1, mengapa sih Indonesia jadi sasaran? Karena Indonesia merupakan negara yang banyak pulaunya, terbanyak di dunia ya. Selamat siang Ibu, selamat siang juga teman-teman. Sebelumnya saya ingin bertanya, kenapa Indonesia sangat rentan akan penyelundupan narkoba? Dan gimana sih cara kita untuk menanggapi masalah ini? Indonesia masuk dalam jalur cross position, di mana Indonesia berada di jalur persilangan perekonomian berbagai negara. Hal ini memungkinkan mudahnya barang ilegal masuk ke daerah Indonesia dan memungkinkan untuk para penyelundup menyelundupkan narkoba. Nah, Ren, sekarang gimana sih cara kita untuk menanggapi masalah ini? Yang pertama ada dua biasanya. Pertama itu mengatasi, itu menelusuri informasi dari masyarakat yang membeli narkoba, bekerja sama dengan masyarakat untuk menangkap pengedar narkoba. Yang ketiga, melaporkan anggota keluarga yang menjadi pencandu. Yang keempat, melapor kepada pihak berwajib jika menemukan jejak pengedar. Dan yang kelima, memberikan pelayanan mobilitas. Nah, ini yang untuk mengatasi. Dan yang untuk mencegahnya, memberikan edukasi tentang bahayanya narkotika kepada masyarakat, bekerja sama dengan pihak berwajib, memberi sanksi pidana bagi pengedar, mencari tahu aktivitas pemuda di lingkungan masyarakat, memberantasi aktivitas pemuda pada malam hari.
Nah, menurut kalian, gimana sih sikap kalian menanggapi hal ini? Kalau saya nih ya, saya sangat prihatin, merasa sedih, sekaligus marah. Karena narkoba ini bisa merusak generasi muda kita. Generasi muda kita itu termasuk teman-teman kita. Saya sedih ketika memikirkan bagaimana teman-teman kita di sekitar kita dirusak masa depannya oleh narkoba. Ibu, ada yang mau ditanyakan? Yang mau ditanyakan nggak? Atau menanggapi? Boleh kasih masukan. Yang nggak cocok misalkan atau pendapat saya, ya pendapat saya berbeda, boleh. Arti? Enggak. Ya, sudah tidak. Ya, terima kasih untuk itu ya, betul sekali bahwa tadi mengatasi dan mencegah ya kelompok kamu. Bagaimana cara kalian mengatasi atau solusi mengatasi dan mencegah perkembangan narkoba di wilayah lanjut tadi dengan apa mengatasinya? Itu sering informasi. Ya, informasi ya menelusuri. Nah, harus dibedakan ya mengatasi dengan mencegah. Kalau mengatasi itu tindakan dan Mengatasi, mencegah kalau ini. ya, kalau mengatasi itu jadi tindakan yang sudah terjadi. Bagaimana kalau sudah terjadi penyelundupan? Supaya kapok diapa itu penjahatnya? Ya, diberi sanksinya yang hukum. Kemudian mencegah, kalau mencegah itu tindakan yang belum terjadi. Jadi ya bagaimana tindakan kita ketika itu belum terjadi? Dengan cara apa? Ya, memberikan penyuluhan, pendidikan supaya edukasi itu jadi penyuluhan supaya bahaya narkoba ya. Terus apa lagi? Ya, bekerja sama dengan pihak yang lain, dengan bea cukai, dengan pemerintah, dengan kepolisian, ya bekerja sama lah. Nah, seperti itu ya. Baik, karena waktunya juga sudah mau habis, itu cukupkan. Terima kasih untuk Glory. Kita kasih aplaus dulu, ya. Nah, silakan dulu Glory. Nah, anak-anak dari sini kita akan ambil kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Coba. Menurut kalian? Ya. Itu Bu, di balik tetap Indonesia yang strategis, ada juga dampak positif sama negatifnya. Ya, betul. Jadi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini bahwa letak Indonesia Memiliki dampak positif dan negatif. memiliki dampak positif dan negatif. Terus apa lagi? Strategis nggak? Strategis untuk terjadinya perdagangan, baik perdagangan ilegal maupun perdagangan legal, ya. Jadi itu kesimpulannya. Nah, kita refleksi 1 menit. Materi apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Tentang geologi. Tentang apa? Geologi atau geografis? Geografis. Kalau geologi itu kaitan dengan bumi ya. Nah, geografis. Kemudian manfaat apa? Coba manfaat apa yang sudah kalian peroleh, yang sudah Arka peroleh setelah belajar hari ini? Kenapa? Ya, menambah ilmu tentang letak Indonesia. Kemudian kegiatan yang mana yang menyenangkan pada hari ini? Kenapa? Pas presentasi ya, bagi Glory, pas presentasi bagi kelompok kamu, apa kegiatan mana yang menyenangkan? Saat diskusi. Arka, kegiatan mana yang menyenangkan? Kerjasama ya, ketika diskusi. Maksudnya di sini diskusi kelompok ya, bisa bertukar pikiran, bisa lihat-lihat HP, dari situ pertanyaan jawabannya. Ya, ketika presentasi Glory. Nah, di akhir nih, perhatikan, Ibu akan memberikan evaluasi dan informasi. Satu evaluasi dikerjakan setelah selesai pembelajaran, diminta untuk menjawab soal yang diberikan melalui Google Form 5 menit saja. Nanti mungkin dikirimkan ke grup. Kemudian, nah yang kedua adalah diinformasikan untuk membaca materi untuk minggu berikutnya, yaitu tentang potensi sumber daya hutan pada halaman 22 sampai 26 pada buku paket IPS kelas 7. Oke, ini tes. Sekarang silahkan kalian buka HP-nya masing-masing. Soalnya tidak banyak, hanya 10.
sebentar. Ibu akan kirim di grup ini ya. The big ya. So, sudah. So, masuk. Ibu mau lihat yang nilainya tertinggi dikasih. Yang paling cepat dan nilainya tertinggi ada penghargaan. Oke, ya. Oke, ya sudah. Waktunya habis dan perolehan yang tertinggi itu ada 3 orang. Ada Gloria, Arka, dan Alisa. Oke, tepuk tangan. Ya baik anak-anak, karena waktunya habis, Ibu harap kalian tetap semangat untuk pembelajaran hari ini dan Ibu cukupkan. Nah, sebelum kita pulang, mari kita berdoa dulu. Tadi yang pimpin anak perempuan. Nah, sekarang Ibu minta yang laki-laki untuk menutup dalam doa sebelum kita pulang. Arka aja deh katanya. Aduh, Arka, ayo berani. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sudah belajar hari ini tentang pembelajaran IPS, tapi sebenarnya pelajaran IPS ini dapat belajar dapat bermanfaat bagi kami dan menambah ilmu pengetahuan kami. Amin. Amin. Terima kasih Arka. Membawa silakan. Ya, anak-anak, terima kasih sudah belajar bersama Ibu. Ya, kita ketemu lagi minggu depan. Jangan lupa baca materi minggu depan. Sampai jumpa lagi. Jangan lupa jaga protokol kesehatan. Jangan kemana-mana, di rumah saja. Ya. Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini.